Halo anak-anak. Nah, bertemu kembali dengan Ibu Jona. Di sini kita akan melanjutkan yaitu pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat, tema 4, subtema 4. Oke, sudah siap? Kalau sudah, mari kita belajar. Tujuan pembelajaran di video ini yang pertama, menunjukkan ungkapan terima kasih. Yang kedua, mengungkapkan kalimat ujian. Dan yang ketiga, membandingkan berat benda. Nah, di sini ada sebuah cerita, tetapi ceritanya yaitu cerita yang digantikan dengan gambar, oke? Nah, jika kalian menemukan gambar Dayu, maka kita bacanya Dayu. Jika kita bertemu orang tua, maka kita bacanya ibu dan ayah Dayu, oke? Jika kita menemukan gambar rumah, maka kita baca rumah. Dan jika kita menemukan tangan seperti ini, maka ucapkan terima kasih. Jika menunjukkan jari jempol, maka kita baca puji. Dan jika kita menemukan gambar rumput, maka kita baca rumput. Dan jika kita menemukan gambar bunga, kita sebut dengan bunga. Oke, nah selagi Ibu Jona membaca, kalian juga menyimak dan juga membaca. Oke, jangan lupa perhatikan di kotak yang sebelah sini. Kita mulai. Pada hari Minggu, Dayu membersihkan kebun bersama ayah dan ibu Dayu. Di rumah Dayu ada kebun yang sangat luas. Dayu mencabut rumput liar. Ayah memangkas tanaman yang tidak rapi. Ibu memupuk dan menyiram tanaman bunga. Dayu senang bisa berkumpul dengan keluarga. Ayah dan ibu berterima kasih kepada Dayu karena sudah membantu mereka. Ayah dan ibu Dayu memuji Dayu sebagai anak yang rajin. Dayu sangat senang dipuji oleh ibu dan ayah. Nah, begitu caranya membaca. Sekarang di sini, pernahkah kamu membantu orang tua? Bagaimana kamu membantu mereka? Di sini Siti membantu orang tuanya dengan membereskan rumah. Siti menyapu dan mengepel. Tidak lupa Siti membuang sampah ke tempatnya. Sekarang ayo kita bantu Siti membandingkan berat benda di rumahnya. Beri tanda centang pada gambar yang lebih berat. Nah, di sini ada sebuah timbangan. Nah, sekarang kita lihat di sini ada dua benda. Oke. Nah, jika yang salah satu turun, maka lebih berat. Dan yang naik, maka lebih ringan. Jika mendatar, maka itu beratnya seimbang. Nah, di sini kita akan mengukur benda yang lebih berat. Nah, jika lebih berat, maka kita cari yang gambarnya turun, yang timbangannya berat ke bawah. Oke? Yang pertama, ada bantal dan juga guling. Kita lihat di sini, di timbangan sini, manakah yang turun? Yaitu yang bantal. Maka kita beri tanda centang di bantalnya. Lalu yang kedua, di sini ada sepatu dan juga sandal. Manakah yang lebih berat?
sepatu, atau sandal? Kita cari dulu mana yang lebih berat. Yang timbangannya ke bawah yaitu ternyata yang sepatu. Maka kita beri tanda centang pada bagian yang sepatu. Lalu gambar selanjutnya, di sini ada alat kain pel dan juga sapu. Oke. Kita lihat di sini manakah yang lebih berat, yaitu alat pel atau sapu. Yaitu alat pel, karena alat pel turun ke bawah. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir, di sini ada 2 ember dan ada serokan sampah. Nah, di sini manakah yang lebih berat? Yaitu ember. Maka kita beri tanda centang pada bagian ember. Sekarang, menurut kalian, manakah benda yang paling berat? Nah, kita coba lihat dan perhatikan di sini, oke? Di sini gambar pertama ada serokan dan ember. Nah, ternyata serokan ini lebih ringan daripada ember. Maka ember ini lebih berat daripada serokan sampah. Oke. Lalu gambar yang kedua, di sini ada ember. Ternyata embernya di atas. Jika di atas tadi, maka lebih ringan. Lebih ringan dari apa ini? Yaitu lebih ringan dari bantal. Gambar ketiga, coba dilihat. Di sini ada bantal. Nah, bantal ini ternyata posisinya ada di atas. Nah, di atas tadi merupakan lebih ringan. Nah, lebih ringan dari siapa? Yaitu sepatu. Ternyata sepatu lebih berat daripada bantal. Nah, lalu di sini ternyata sepatu berada di atas. Nah, dan pembandingnya yaitu adalah alat pel. Nah, maka di sini yang berada di bawah adalah alat pel. Maka alat pel adalah yang berat. Jadi dari kesemua barang ini ada serokan, ember, bantal, sepatu, dan kain pel. Manakah yang paling berat? Yaitu adalah alat pel. Nah, lalu di sini selanjutnya, menurut kalian manakah benda yang paling ringan? Nah, yang paling ringan tadi yang mana? Coba kita lihat, oke? Di gambar ini, di gambar pertama ternyata ada serokan sampah. Nah, serokan sampah ini adalah yang paling ringan karena ember itu lebih ringan daripada serokan sampah. Oke. Nah, jika dibandingkan dengan bantal, ternyata ember lebih ringan. Dibandingkan dengan sepatu, ternyata bantal lebih ringan. Nah, dan lalu dibandingkan dengan alat pel, maka sepatu yang ringan. Maka yang paling ringan adalah serokan sampah. Lalu sekarang mari kita susun benda yang paling teringan ke yang terberat, oke? Maka yang paling ringan adalah serok sampah. Yang paling ringan adalah serok sampah. Lalu selanjutnya, kita lihat bagian yang paling atas ini. Ada serok sampah, ember, bantal, sepatu, dan yang terakhir adalah alat pel. Tuh, ada serok sampah, ember, bantal, sepatu, dan alat pel. Sekarang beri tanda centang untuk benda yang lebih berat. Nah, perhatikan sekarang gambarnya adalah ember ditambah dengan bantal. Nah,
ember ditambah dengan bantal. Coba lihat di sini, oke. Nah, dibandingkan dengan kain pel dan juga sepatu. Nah, di sini tadi yang paling berat adalah alat pel, maka jelas kita beri tanda centang pada bagian alat pel yang digabung dengan sepatu. Maka ini adalah yang paling berat, karena tadi yang paling berat adalah alat pel. Nah, di sini kalian bisa tanyakan kepada teman kalian apa saja yang biasa dilakukan untuk membantu orang tua mereka untuk membersihkan rumah. Nah, kalian bisa isi di dalam tabel di sini. Oke, kalian tanya ke teman kalian. Udin bersama keluarga akan pergi ke kebun binatang. Udin senang berlibur bersama keluarganya. Apa yang mereka gunakan agar kakinya bersih? Lalu, bagaimana denganmu? Apakah yang kamu pakai jika keluar rumah? Nah, sekarang nih, coba perhatikan nih, apa yang mereka pakai agar kakinya bersih. Nah, mereka memakai apa ini? Yaitu memakai sepatu. Nah, sepatu ini adalah alas kaki. Oh, alas kaki itu bisa sepatu ataupun sandal. Oke. Lalu apakah kalian juga menggunakannya? Nah, jika bermain kalian tentunya juga memakai sandal, bukan? Sekarang mari kita pilih alas kaki yang benar di bawah ini. Oke. Kita lihat, jika bermain layang-layang, maka kita memilih alas kaki yang mana? Yaitu gambar nomor 1, 2, 3, atau 4. Yaitu yang 4, memakai sandal. Lalu, gambar selanjutnya, di sini sedang bermain bola. Nah, jika bermain bola, maka sepatunya yang mana? Gambar 1, 2, atau 3? Yaitu gambar ke-1. Nah, selanjutnya di sini ada Siti. Siti akan berangkat ke sekolah. Nah, di sini Siti menggunakan apa? Yaitu menggunakan sepatu atau sepatu renang, yaitu sepatu. Dan yang terakhir di sini ada untuk berenang. Nih, maka kebersamaan dengan keluarga sungguh menyenangkan. Kebersamaan keluarga Beni diabadikan dengan foto bersama. Sekarang mari kita lihat Beni menyiapkan untuk foto keluarganya. Beni sedang membuat bingkai foto. Bingkai akan ditempel foto Beni dengan keluarga besarnya. Bingkai tersebut dari hasil alam. Kerang dan biji ditempel agar tampak indah. Membuat bingkai foto bisa menggunakan ranting pohon atau kayu bekas. Nah, jika kita ingin membuat, maka yang pertama yaitu siapkan ranting kayu atau kayu bekas. Yang kedua, buatkan bingkai dengan merangkai ranting atau kayu bekas dalam bentuk persegi atau persegi panjang. Yang ketiga, ikat ranting di setiap sudut, sedangkan untuk kayu dipaku. Mintalah bantuan orang dewasa untuk memaku kayu. Yang keempat, hias pinggiran bingkai dengan hasil alam seperti biji dan juga kerang. Yang kelima, tempelkan foto bersama kebersamaan dengan keluargamu. Kebersamaan keluarga Edo dilakukan setiap hari. Setiap malam mereka berkumpul bersama di rumah. Ayah Edo membaca koran. Ibu menjahit dan merajut pakaian. Edo mengerjakan tugas sekolah. Terkadang Edo memerlukan bantuan kedua orang tuanya. Sekarang mari kita bantu Edo dan orang tuanya menyampaikan ungkapan. Pilihlah ungkapan yang tepat untuk gambar di bawah ini dengan menunjukkan garis anak panah. Nah, di sini
Edo meminta bantuan kepada ayahnya. Nah, maka kalimat permintaan tolongnya yang mana ini di antara ketiga ini? Yaitu yang kedua. Ayah, boleh minta tolong untuk membantuku? Nah, ini adalah ungkapan permintaan tolong. Lalu, gambar yang kedua. Nah, di sini Edo sudah selesai mengerjakan soal bersama ayah, dibantu dengan ayah. Maka Edo mengucapkan apa? Yaitu mengucapkan terima kasih ayah atas bantuannya. Nah, gambar yang terakhir di sini Edo sudah bisa mengikat tali sepatu. Nah, maka kita harus berikan Edo sebuah pujian. Nah, di sini ada contoh kalimat pujian untuk Edo. Nah, kalimatnya seperti ini. Wow, Edo hebat jadi anak mandiri. Siti sedang berkunjung ke rumah pamannya. Paman Siti mengundang seluruh keluarga besarnya. Paman Siti sedang syukuran rumah barunya. Siti dan sepupunya bermain di pekarangan rumah. Sepupu Siti mengajak bermain lompat katak. Nah, sekarang apakah kamu pernah bermain lompat katak? Nah, yaitu begini cara bermainnya. Yang pertama, kita menuju ke lapangan yang luas, oke? Lalu, kita lomba lompat katak. Nah, lompatlah yang tinggi dan hati-hati, jangan sampai menabrak teman kalian. Nah, tadi adalah penjelasan dari pembelajaran ketiga dan juga pembelajaran keempat. Nah, kita sudah mengetahui cara membaca dengan gambar, lalu membandingkan berat benda dengan timbangan, menyusun berat benda, cara membuat bingkai foto menggunakan ranting pohon dan kayu bekas, dan mengetahui ungkapan permintaan tolong, terima kasih, dan pujian, serta bermain lompat katak. Nah, jadi sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.